Terima kasih Kang Yusuf Erlangga. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih sekali lagi ini buat Rumah Zakat Gelombang Wakaf yang bekerja sama dengan SDIT Lukmanul Hakim Yogyakarta dan Edera. Masya Allah. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudara semuanya. Masya Allah, tadi saya lihat 500-an ya. Benar-benar. Akbar. 500-an sampai ada yang nggak muat masuk Zoom, akhirnya nonton di YouTube. Oh gitu ya, oh ya, jadi ada juga yang di YouTube ya, ayah bunda, bapak ibu yang di YouTube, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah ya, jazakallah khairan. Ini Pak Soleh, Ustadz Soleh Hidayat, ini jazakallah khairan katsiran. Tadi sudah mengingatkan kita untuk kita ya berwakaf ya, alhamdulillah. Soalnya kalau nggak diingatkan gini nanti kita lupa ya, kita pikir wakaf itu ya yang nomor sekian gitu, padahal Masya Allah tadi ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, dan hari ini kita akan cerita insecure ya. Baik, seperti biasa Kang Yusuf, Ustadz Soleh dan ayah bunda, bapak ibu guru semuanya, hari ini karena kita bicara tentang insecure, ini kaitannya juga dengan otak manusia, jadi saya pakai slide aja ya biar mudah dijelaskannya ya. Jadi saya share screen terlebih dahulu ya, mudah-mudahan terlihat ya sekarang. Sudah terlihat? Udah ya? Oke, sudah muncul ya, siap. Ya, baik, sebentar saya. Ya, bismillah, kita mulai ya. Iya, insecure, menyikapi fenomena insecure dan pencegahannya ya. Ini lagi ngetop-ngetopnya istilah insecure ya. Insecure, perasaan yang tidak aman, insecure ya. Sebetulnya ini sih wajar ya. Wajar, insecure wajar. Perasaan nggak aman tuh wajar, apalagi lagi pandemi gini. Wah, itu wajar sekali kita nggak aman ya, kita nggak tahu ya, sedangkan kita di mana-mana aja kita nggak tahu ini ada virusnya apa enggak, kan itu insecure ya. Namun bila ya jadi masalah bila berlarut-larut atau insecure yang berkepanjangan ya, sampai ya kita rasanya itu aduh ya nggak tenang, bahkan di kamar sendiri nggak tenang, di rumah sendiri nggak tenang ya. Jadi insecure itu adalah sesuatu yang wajar karena ini adalah rasa tidak aman ya. Tapi akan jadi masalah bila berlarut-larut. Ini dulu yang kita pahami ya. Baik, kemudian tanda-tanda insecure apa sih? Nggak percaya diri dan memandang rendah diri sendiri. Kapan kita merasa nggak percaya diri dan menganggap ya diri kita rendah, itu berarti insecure yang kronis atau insecure yang sudah kelamaan ya. Kemudian menghindari interaksi dengan lingkungan. Ya, ini juga tanda-tanda insecure. Kemudian apalagi merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Udah pewek kata anak-anak ya, posisi enak ya. Nah, ini juga insecure. Tapi kalau lagi kondisi pandemi begini memang kita diminta untuk ya mengurangi mobilisasi karena kondisinya yang belum lagi bisa bersahabat ya. Nah, kalau ini lain lagi nih, kondisi-kondisi pandemi ini beda memang. Ya. Kemudian apalagi kerap membandingkan diri dengan orang lain. Ya, ini pada anak-anak juga begitu, anak-anak ya, kok bagusan dia sih, kok cakapan dia sih kan gitu ya. Ya. Nah, itu berarti dia insecure. Berarti insecure kalau membandingkan dengan orang lain, ya. 1, 2, tertutup suara tadi ya. Ya, jadi kalau ada kita nih seling membanding-bandingkan, berarti kita lagi nggak aman dan cukup lama, itu cukup kronis kita insecure-nya ya. Kemudian apalagi ya, haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, ini juga tanda-tanda insecure yang cukup lama atau kronis ya. Sebentar saya setting dulu enable-nya ya. Disable anonymity. Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau gitu insecure itu apa sih nanti? Ya, insecure ini bisa karena marah, jadi nggak aman. Karena takut juga, makanya nggak aman. Karena malu, makanya nggak aman. Karena sedih, makanya nggak aman. Ya, jadi insecure ini ya perpaduan dari ini semua ya. Bisa karena malu insecure-nya, bisa karena sedih insecure-nya, bisa karena takut atau bisa karena marah atau bisa semuanya. Ya. Dan kalau kita sudah ya, seperti itu, apa yang terjadi di tubuh? Nah ini, jadi ini ada ginjal ya, ada ginjal nih di daerah pinggang, di bagian belakang. Terus di atas ginjal itu namanya kelenjar adrenal. Ya, ini mengeluarkan hormon stres. Apa saja hormon stres itu?
ada adrenalin, norepinefrin, dan kortisol. Sebetulnya ini memang keluar, Allah ya membuat, mendesain ya ada di atasnya ginjal, sering disebut anak ginjal ya, itu untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita terjaga atau kita ya menjaga diri kita gitu. Apalagi sekarang sedang hujan, banjir. Makanya kalau ada banjir kita kortisol keluar ya, adrenalin dan norepinefrin juga keluar. Itu yang membuat tubuh kita ini bersiap siaga, jaga-jaga. Siapa tahu kena banjir rumah kita, maka kita bisa gendong anak-anak kita. Nah itu pentingnya hormon-hormon ini. Tapi kalau tadi itu malu lah, sedih, ketakutan, ya marah berlama-lama atau kelamaan, maka hormon ini jadinya lebih banyak lagi dan akhirnya dia akan mengganggu metabolisme di tubuh. Ya, jadi hormon ini nanti masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa lagi ke seluruh tubuh. Jadi akhirnya ya seluruh tubuh itu rasanya nggak nyaman. Ya. Nah, terus kalau bicara insecure berarti bicara emosi. Karena tadi kan ya bisa tercetus dari sedih, takut, marah, malu gitu. Kalau bicara emosi, bicara lagi tentang otak manusia. Ya, berkali-kali kita di Gelombang Wakaf cerita tentang otak manusia, tapi saya suka sekali cerita tentang otak manusia karena dibahas pun nggak habis-habis, masya Allah. Ya. Jadi dia otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil. Bagian dahi yang di depan ini, kemudian otak terbagi dua. Allah desain sedemikian rupa. Ya, ini bagian depannya ini ya. Jadi nanti ada belahan kanan, ada belahan kiri, masya Allah. Yang hari ini kita bahasnya adalah otak yang di mana sih, bagian mana otak yang membuat emosi tadi? Ternyata di bagian tengah, persis di tengah, namanya limbic system. Ya, ini terdiri dari struktur-struktur ini. Berkali-kali juga setiap seminar ya, basicnya Bu Isa tuh tentang emosi. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa di otak kita tuh ada otak emosi. Bahkan ini nih ada di semua orang, bahkan di bayi pun ada. Janin dalam rahim ibu pun otak emosi bekerja duluan. Bahkan juga hewan golongan mamalia juga ada otak emosinya, makanya ini disebut otak mamalia. Ya. Berkali-kali Allah ingatkan kita dalam Quran ya bahwa kita ini bisa bertabiat atau bisa berperilaku jauh di bawahnya binatang. Perilaku kita. Kenapa? Karena ada otak binatang di otak kita, makanya harus kita kenali dan kendalikan ya. Bahkan bukan hanya mamalia ya, ada otak reptil juga. Benar-benar ada banyak binatang nih, otak binatang di dalam otak kita, masya Allah. Dan ini memang Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Untuk apa? Untuk banyak hal. Otak reptil juga tadi bekerja sama itu nanti ya dengan otak reptil dengan hormon-hormon tadi di adrenalin itu untuk siap siaga. Ada banjir kah, gempa kah, diserang binatang buas kah, orang buas kah, ini yang bekerja. Untuk apa? Lari atau ya kita serang orang itu gitu. Fight or flight. Nah ini. Untung Allah kasih ini. Kalau enggak kita banjir udah sebanyak apa datang bahnya itu banjir, kita tenang-tenang aja ya. Nah ini. Ya, otak reptil, otak mamalia juga nanti kita bahas. Otak mamalia ini lebih banyak jenis varian emosinya. Nah, kemudian yang nanti berbeda antara mamalia dengan manusia ini namanya neokorteks. Ya, prefrontal cortex ini di depan ini untuk ilmu ya. Hari ini kita diingatkan oleh Ustadz Soleh bahwa kita ya diminta atau ya kita sebisanya ya di apa ya berwakaf itu sebetulnya udah ada ilmu kita ya. Tentang tiga amalan anak manusia ini setelah meninggal kan terputus. Kecuali tadi kan amal jariyahnya itu yaitu wakaf, kemudian ilmu yang berguna dan doa anak soleh. Kan sudah ada di otak kita. Hanya terkadang kalau kita tegang, otak mamalia tegang, otak reptil tegang, ini lupa ilmu itu. Ya. Dan kalaupun kita sudah ada ilmunya, kalau kita dengar ulang itu nanti memperkuat lagi sehingga nanti pesan yang ada di prefrontal jalan di badan untuk membuat apa? Membuat perilaku atau membuat amal atau membuat action. Ya. Jadi apa yang kita punya ilmunya itu dilaksanakan. Makanya penting untuk diulang-ulang. Ya, karena di sini kalau ilmu diulang-ulang ini masya Allah, ya dia jalan ke dalam, ke sumsum tulang ini, ya. Otak ini tebel banget, besar banget. Ini yang kadang-kadang kalau lagi tegang, itu yang saya bilang, ya kita kalau lagi tegang nih batang otaknya ada dua tuh, serang atau kabur.
Memang Allah desain ini nih batang otak untuk kita jaga kita kalau ada bahaya tiba-tiba dikejar binatang buas gitu ya kita ya lari ya atau serang itu binatang jadi beranjak gitu ya. Nah pada saat pandemi ini juga ini batang otak tegang berkepanjangan. Walaupun tentu lebih tegang pada saat kalau dikejar anjing ya jelas itu lebih tegang. Tapi walaupun ini tegangnya tidak setegang waktu dikejar binatang buas, tapi ini ya cukup panjang, cukup lama, takut ya. Kadang juga karena sedih, bagaimana nggak sedih, semua sahabat-sahabat berjatuhan, satu keluarga terkadang hari ini ayahnya meninggal, pekan depannya ibunya yang meninggal, ya Allah, ya. Kadang-kadang suatu rumah kena itu apa nggak takut kita, makanya kita langsung merasa insecure nih. Dan sudah 1 tahun loh ini, sudah 1 tahun. Ya, itulah makanya kita ya terima kasih ini gelombang wakaf ya. Nah, baik. Kemudian otak emosi ini limbik sistem ini, ya tadi yang saya sampaikan bahwa semua orang ada, bahkan hewan golongan mamalia juga ada. Ini juga kalau tegang, ya berada di emosi yang negatif, maka membuat diri kita ini ya sering gak mudah terserang virus, bakteri, parasit, supaya apa? Supaya kita ya bisa mengatasi. Ini kan fenomena insecure ini gara-gara otak emosi ini juga dan batang otak yang saling kerjasama. Kalau otak ilmu di mana Bu Aisyah? Itu tadi yang di depan tadi. Ini prefrontal di sini nih. Ya. Nah, otak ilmu juga nih udah kita isi nih ilmu, banyak ilmu, sering kajian, sering seminar, sering baca buku. Tapi pada saat otak emosi tegas sementara lupa lah. Lupa. Ya. Baik. Nah, terus di otak emosi ini saya sering sekali kasih lihat ini ya, beberapa waktu lalu juga di gelombang wakaf saya sempat kasih lihat level emosi ya. Ini penting supaya apa? Supaya kita tahu oh emosi kita itu berjenis-jenis dan ada frekuensinya. Dan kalau di pola atau dipetakan ini wah makin turun frekuensinya, makanya makin ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah ini namanya mutmainnah, ini namanya nafsu ammara, ini namanya lawamah. Nah ini pada saat kita lagi di bawah ya itu wajar. Kenapa tadi saya katakan wajar? Karena memang ada otak emosi di otak kita. Ya, dan ingat ya, Allah yang mendesain otak emosi ini. Ilmuwan itu cuma hanya menemukan saja. Ya, oh ada gini. Nah, artinya kalau lagi kita takut itu wajar banget. Cuman kalau kelamaan, nah itulah namanya tadi insecure-nya jadi masalah. Ya. Dan cilakanya apa kalau ke insecure kelamaan? Lupa kalau Allah Maha segalanya. Lupa kalau Allah Maha segalanya. Ya, lupa kalau Allah Maha ya melindungi, lupa kalau Allah Maha memberikan kesehatan, ya, lupa kalau Allah Maha memberikan kesembuhan, ya, lupa semuanya kan. Nah, makanya kita harus naikkan ke atas. Kalau lagi di bawah naikkan ke atas, lagi di bawah lagi naikkan ke atas, lagi di bawah lagi begitu terus. Ya, jadi sekali lagi insecure rasa tidak aman itu wajar, tapi kalau kelamaan jadi masalah. Masalah yang paling bahaya adalah keimanan kita turun. Ya. Terus Bu Aisyah untuk bisa naik ke atas gimana? Oh, Masya Allah. Rupanya setiap ya ibadah yang Allah perintahkan kita itu dampak dari sisi emosi ya, belum lagi dampak lainnya ya, adalah menaikkan level emosi sampai kemana? Sampai enlightenment. Kita lagi marah nih. Ya, terus kita sholat rakaat demi rakaat, tanpa terasa rakaat demi rakaat kita naik. Bisa jadi semangat atau bisa jadi acceptance atau bisa jadi damai, ya. Atau bisa jadi kalau sholatnya tumaknina, kemudian bukan hanya sholat wajibnya saja, sunnahnya juga dilakukan. Misalnya tadi zuhur, qobliyah, ba'diyahnya lakukan, bisa jadi langsung enlightenment. Tapi kalau sholatnya buru-buru, lagi marah nih, sholatnya buru-buru, ya naik juga sih, cuma barangkali baru sampai sombong. Jadi habis sholat sombong. Ya. Apalagi yang Bu Aisyah yang bisa naik ke atas, baca Quran.
Huruf demi huruf itu ada powernya. Ya, Rasulullah SAW kan mengatakan pada kita, mengajarkan pada kita kan, huruf Quran itu, satu huruf itu ya nilainya 10 kebajikan. Dan 10 kebajikan itu kan frekuensinya tinggi. Orang bikin kebajikan aja misalnya mengangkat atau ngambil jarum atau paku di jalan itu satu kebajikan. Itu kan gerakannya udah luar biasa. Ya. Kemudian kita mengingatkan anak-anak untuk sholat tepat waktu itu baru satu kebaikan juga gitu. Bicara baik dengan anak-anak itu kebajikan juga. Bicara baik dengan pasangan hidup itu baru 4 gitu ya. Kemudian kita baik pada tetangga itu baru 5. Berarti satu huruf Quran 10 kebajikan. Makanya kalau kita baca Quran karena dia banyak huruf yang kita baca, apalagi kalau ibu-ibu atau ayah bunda sudah bisa one day one juz, Masya Allah, itu bisa naikkan ke atas kita. Lagi sedih baca Quran, ayat demi ayat tanpa terasa kita naik terus, tahu-tahu udah nerima, tahu-tahu udah damai. Apalagi yang bisa sampai ke pencerahan itu tadi ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu. Kita lagi sedih nih. Lagi sedih terus sholat malas karena bukan apa-apa ya, apalagi tadi sudah sholat misalnya, baca Quran laginya kayaknya aduh malas banget ya, tapi kita punya ada dana sedikit di dompet gitu ya, itu segeralah kita lakukan hal-hal yang menaikkan level itu apa, infak, sedekah. Atau tadi alhamdulillah ya Ustadz Soleh sudah bilang wakaf itu nggak lagi harus misalnya punya uang banyak baru bisa bikin masjid ya kan. Tadi berapa ya, boleh berapa aja Ustadz Soleh ya, karena kita namanya wakaf bersama-sama, wakaf bergotong royong. Sekarang enak lagi, tinggal pakai e-banking gitu. Udah lagi sedih udah kirim. Tahu-tahu tanpa terasa kita pas istirahat, bangun istirahat, tahu-tahu udah naik di atas, Masya Allah. Ya. Kenapa sih harus kita naikkan ke atas? Karena banyak keuntungannya kalau kita naik ke atas. Apa ini yang nafsu mutmainnah? Ya, kita berharap saat ini sebisanya sesering mungkin di nafsu mutmainnah. Kenapa? Banyak keuntungan. Kita belum bicara keuntungan kalau dijemput oleh malaikat maut. Keuntungan yang sekarang kita peroleh kalau kita berada di nafsu mutmainnah sehat, imunitas tingkat meninggi, ya. Habis itu vitalitas juga naik, produktivitas naik. Masya Allah, itu baru dari sisi situ, ya. Belum lagi nanti seandainya kita nggak tahu umur kita, pas kita lagi di atas ini dijemput malaikat maut, dipanggil, ayo nafsu mutmainnah pulang yuk, kan enak. Tapi kalau lagi di lawamah, kelamaan di lawamah nggak enak manggilnya. Wahai nafsu lawamah pulang, nggak enak. Dan biasanya malaikat maut kalau panggilnya nafsu lawamah, apalagi nafsu amarah, nggak lembut, itu pasti keras, ya keras dan kasar pasti. Kalau kita baca buku Alam Barzah itu tentang penjemputan malaikat maut terhadap orang-orang yang pada saat itu ya dia berada di bawah ini, nah itu jemputnya nggak asik, ya. Jadi banyak sekali keberuntungannya sebenarnya untuk kita ke sini. Tapi kita nggak selamanya bisa di sini ya Bu Isa, 24 jam kali 7 hari, iya. Karena pasti kita ada turun. Inilah kita kehidupan, ini namanya dinamisasi. Cuman Allah mau kalau pas lagi turun, ya siapa yang disebut? Allah atau ya yang disebut yang lain, hati-hati. Pas kita turun kita sebut binatang, nama-nama binatang makin turun itu nanti. Atau orang banyak ya, ada orang tuh lagi turun, marah-marah lagi turun, maaf yang disebut setan. Itu tambah turun kita. Jadi Allah mau ya setiap kita turun di bawah kita sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, supaya naik ke atas. Ya. Nah, bernafas dalam adalah cara paling cepat. 3 kali nafas baru astagfirullahaladzim. Atau ada orang langsung ya Allah, astagfirullahaladzim kan gitu ya. Karena dengan tarik nafas ini maka oksigen masuk ke dalam tubuh, terjadi proses ada di paru-paru, kemudian di jantung, dipompa, akhirnya ini darah bawa banyak oksigen dan akhirnya batang otak yang di leher ini, kemudian otak mamalia yang tadinya tegang, lupa ilmu yang ada di sini, akhirnya rileks, baru ingat lagi. Oh kayak gini. Baru ingat lagi bahwa ya Allah ya, kata orang katanya sih sekarang lagi krisis. Tapi engkau yang maha memberi rezeki. Nah, itu baru ingat lagi kita. Kalau kita sudah ya naik level emosinya. Nah, secara paling gampang tarik nafas. Ini cara umum ya.
Kemudian apa? Surat Al-Baqarah, Al-Baqarah 155 156 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Ya, minal khauf wal ju' ya. Kekurangan harta, wa naqsim minal amwal ya, rasa lapar, wal anfusi was samarat ya. Dan buah-buahan ya. Ini hebatnya buah-buahan ini, jiwa dan buah-buahan ini aja udah di highlight ya di dalam Al-Baqarah 155. Kenapa? Karena buah-buahan itu luar biasa banyak mengandung hal-hal yang luar biasa, apalagi lagi pandemi kayak gini ya. Kemudian wabasyiris sabirin da asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya kalimat istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bisa membuat otak yang tadinya tegang ini, batang otaknya lagi bahwa oh ya Allah yang maha segalanya. Ya. Memang selama ini kita sudah istirja, tetapi untuk musibah-musibah besar. Kalau kita lihat ini 155, 156 ini bersambung ya. Artinya kalau kita sedikit ada rasa takut, insecure tadi kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan rasa lapar, aduh lapar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kosong jiwanya tadi. Ya, karena tadi jiwa ini kalau kita bicara tentang otak ya, pada saat ini kita sedih ini kan ilmu yang di sini lupa nih, terblokir sementara. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dan buah-buahan. Saya juga gitu dulu sebelum pandemi ya, setiap hari ada buah-buahan. Waktu di awal-awal pandemi nggak ada buah-buahan itu di meja, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, nggak ada buah-buahan di meja kita. Kok istirja? Ini memang begitu di Al-Baqarah 155. Oh gitu ya? Iya. Jadi rupanya kalimat istirja ini ya kita pakai untuk sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan kalau kita melafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ternyata kita bisa jadi. Dan kalau kita lihat, kita bongkar otak kita, itu tadi level emosi naik ke mutmainnah, itu tangganya naik mutmainnah, Masya Allah. Ya. Dan juga istighfar ini berkali-kali saya ingatkan diri saya, dan mungkin juga saya sharing di mana saja. Istighfar, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung, Allah yang maha azim. Kata Nabi, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita merasa insecure nih, karena kita banyak mengalami kesulitan saat ini, maka disuruh istighfar. Kalau kita merasa insecure gara-gara banyak masalah, kita suruh perbanyak istighfar dan rutin baca istighfar. Kalau kita insecure karena rezeki ya, yang biasanya rutin dan lancar, ini mulai ada gangguan-gangguan, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang sekalipun, kita diminta untuk rutin baca istighfar atau perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana Bu Isa cara mengatasi insecure? Ya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, ini kan pencegahannya kan. Tapi kalau sudah tadi jatuh sedikit takut, sedikit lapar, sedikit kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, kalimatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sebelum jatuh ke situ, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Kok gampang banget Bu Isa? Memang ya Allah itu ajarkan hambanya cara gampang. Cuman kita suka meremehkan. Ya. Jadi pada saat kita lakukan ini semua, lama-lama ini naik tangganya ke atas. Dan kita selama ini kan bilang, kamu kalau kerjain sesuatu yang ikhlas dong. Nah ini, kalau tinjauan dari level emosi, kita mengerjakan sesuatu dengan semangat, itu namanya ikhlas. Ya. Misalnya tadi kita kesel barangkali, atau kita merasa sombong ya, misalnya kita itu tadi ya, ngapain sih saya ya berwakaf, kan kita tuh suka ada di sini ya,
Nah, terus kita istighfar berkali-kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu akhirnya naik. Bisa juga tambah naik ini dengan apa? Diingatkan. Ya, tadi Ustadz Soleh Hidayat mengingatkan kita. Makanya jadi semangat. Nah, waktu kita berwakaf dengan semangat, makanya itu namanya berwakafnya di zona ikhlas. Waktu kita berinfaknya semangat, maka itu namanya berinfaknya di zona ikhlas. Waktu kita berbaginya semangat, nah itulah di zona ikhlas. Bisa nggak orang misalnya berinfak dengan kesel, marah karena merasa saya diminta-mintain terus? Bisa aja. Tapi karena waktu berinfaknya atau berwakafnya di level marah, berarti ini di luar zona ikhlas. Ya. Terus gimana Bu Isa? Ya, sah aja, sah nggak itu? Ya sah-sah aja, alhamdulillah ya. Terus supaya nanti jadinya ikhlas ya terus aja sedekah. Karena rupanya kalau terus kita berinfak, sedekah, berwakaf yang walaupun awalnya karena marah, awalnya karena sombong, karena terus-terusan, tadi kita udah bilang kan dia naik juga. Naik juga. Ya, terusin aja. Aduh saya males nanti dibilangnya sombong, riak nanti kan ada tuh orang tuh nggak mau bersedekah, nggak mau infak, nggak mau wakaf karena takutnya dianggap sombong, riak. Itu berarti lagi di sini. Udah keluarin aja. Kenapa? Dengan kita mengeluarkan naik ke atas. Kenapa? Karena bermanfaat buat orang lain dan orang lain mendoakan kita. Orang lain yang bermanfaat kita kasih uang itu atau kita kasih ya kita punya sedekah, infak atau wakaf itu kan dia nggak tahu kalau kita mengerjakannya karena marah atau sombong, tapi dia doain kan, ya Allah alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran misalnya gitu ya, barakallahu fikum. Nah karena doanya mereka itulah kita naik levelnya. Akhirnya alhamdulillah dan akhirnya sampai pencerahan, ternyata yang sedikit yang saya kasih itu ternyata banyak banget ya bantuin orang. Itulah kerennya kita melakukan ibadah yang disebut zakat, infak, sedekah, wakaf. Kenapa? Kalaupun masih enggan atau melakukannya di luar zona ikhlas, lakukan saja. Terus saja. Kenapa? Dia naik levelnya. Kenapa? Karena bermanfaat buat orang dan didoain orang. Itu dia sedekahnya kayaknya riak banget, biarin. Bermanfaat loh buat orang lain. Terus saja suruh dia terus bersedekah. Suruh terus saja. Kenapa? Karena dari ilmu emosi kalau dia terus saja dia akan masuk ke zona yang disebutnya zona ikhlas atau nafsu mutmainnah. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian kenapa sih kalau kita ke bawah Bu Aisyah, kelamaan ke bawah gimana? Turin kepala di tembok, ambil benda tajam kemudian digores-goreskan di tangan, aduh. Atau mungkin ada rasa kepengen loncat dari lantai 5, aduh na'udzubillah min zalik. Itulah makanya kalau insecure kelamaan yang paling ditakutkan itu masuk depresi. Kalau apati apa Bu Aisyah? Apati ini rasa nggak berguna. Saya percuma jadi istri, saya percuma jadi ibu kalau begini. Siapa hati? Udah sedih kelamaan, insecure kelamaan. Hati-hati, kalau ini nggak cepat-cepat dibantu atau nggak cepat-cepat bantu dengan diri sendiri, maka jatuh depresi. Kalau sudah depresi, ini memang nggak bisa dengan sendirinya, nggak bisa dibantu alamiah, harus dibantu tenaga profesional. Karena ini sudah terjadi loncatan kimia di otak yang berantakan. Karena merasa nggak berguna, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diulang ya, jangan cuma satu kali. Lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang kita beristirja 3 kali dia naik 1 tingkat. Istirja lagi 3 kali dia naik lagi 1 tingkat. Ya, kemudian kita ya tambahkan lagi dengan ya istighfar berkali-kali dia naik lagi 1 tingkat. Jadi berkali-kali, kemudian kita baca Quran, kemudian kita sholat, kemudian kita ya tadi ya beri ke atas. Dan ini dari tinjauan neuroscience ini sangat berguna banget. Ini sangat berguna kita tahu level emosi supaya kita tahu bahwa oh saya lagi turun nih. Makanya malas ibadah, oh saya lagi turun nih. Ya sudah kalau gitu duduk tenang, istighfar berulang-ulang, istirja berulang-ulang, naik dia ke atas, insyaallah. Ya. Jadi dia naik ini, jadi ini ada di sini. Kalau ini tegang, ini hanya lupa kalau Allah Maha segalanya, lupa bahwa Allah yang Maha memberikan kesembuhan, lupa kalau Allah yang Maha memberikan keamanan, ya
dan juga rezeki. Kenapa? Ilmu itu ada di sini. Kalau ini sudah tegang, ini tegang berarti level emosi ke bawah, berarti ya lupa kita. Itulah yang diminta naik ke atas, minta naik ke atas, minta naik ke atas. Dari tinjuan level emosi, ibadah-ibadah yang Allah ajarkan pada kita dan perintahkan untuk kita lakukan, salah satu fungsinya adalah dari level emosi ya, naikkan level emosi ke atas. Ya. Oke, nah, baik. Jadi gimana Bu Aisyah? Nah, emosi kan di sini nih, daerah sini nih. Rupanya emosi ini mempengaruhi feeling, thinking, acting. Feeling yang mana Bu Aisyah feeling? Perasaan. Kalau feeling itu kerjanya di daerah dada ini, daerah jantung. Ya. Thinking mana Bu Aisyah? Di depan sini. Itu yang tadi saya bilang, kalau emosinya sedang turun, emosinya kaku, itu ilmu lupa sementara. Makanya ada ibu-ibu juga tanya sama saya, Bu Aisyah, tetangga saya itu rajin banget taklim, rajin banget seminar. Kalau dia marah dia pukul juga anaknya. Oh berarti ya dia tegang sekali otak emosinya nih, sama otak batang otak di dari sini. Maka ilmu yang ada di sini itu lupa. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Nah, kita harus sering-sering melunakkan otak emosi ini. Ya itu tadi, tarik nafas, istighfar, istirja. Ya. Nah, oke. Tapi ada orang juga istighfar berulang kali, tapi dia nggak sholat, ya. Tapi dia juga jarang baca Quran, kemudian jarang sedekah, infak, zakat, wakaf. Maka ini kaku juga. Tapi lumayanlah dia istighfar. Ini perbedaan orang yang tegak ibadahnya dengan yang tidak, tapi dia juga beristighfar. Untung juga istighfar. Kalau sama sekali enggak, lebih parah lagi. Kenapa? Karena ibadah yang teratur, terutama sholat yang teratur, membuat ini batang otak dan otak emosi ini dia lunak, ya, dia mudah, dia tidak kaku. Gitu. Jadi tinggal istighfar satu kali, udah langsung naik lagi emosinya, masya Allah. Ya. Nah, kemudian antara poros otak ini ada jantung ya, antara poros otak emosi ini ke jantung itu ada saraf-saraf khusus. Bu Aisyah sekarang mau cerita apa? Saya mau cerita tentang qalb, ya. Dan sekarang bagaimana memperbaiki cara berpikir dan berperasaan agar terhindar insecure yang kronis? Itu tadi dari kalimat-kalimat yang kita lafazkan, dari ibadah-ibadah. Karena apa? Karena apa yang dilafazkan dia jalan. Jalan. Di mana Bu Aisyah sistem saraf? Kok bisa jalan Bu Aisyah? Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Ya. Dan kemudian di dalam otak ini ada kelenjar namanya pituitary. Di sini ada hormon bahagia, ada hormon senang, ada hormon cinta, ada hormon kasih sayang, ada hormon juga untuk menghilangkan rasa sakit, ini ada di sini. Jadi kalau kita berpikir dan berperasaannya untuk diperbaiki ya agar terhindar tadi insecure kronis, supaya otak emosi yang di sini tidak tegang terus dan batang otak tidak tegung, dan kemudian ada hormon keluar dari kelenjar pituitary, itulah tadi yang kita sudah bahas. Tarik nafas, istirja, istighfar, sholatnya dibetulkan. Ya. Saum termasuk juga membuat otak emosi ini yang tegang dia rileks. Ya, dia rileks. Ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu juga membuat otak emosi yang seringnya tegang jadi rileks. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ini tadi kita bicara perasaan ya. Salah satu kerja qalb itu adalah perasaan. Kok organnya jantung Bu Aisyah, bukannya jantung sebuah organ pemompa darah seluruh tubuh? Iya, yang diketahui oleh para ilmuwan dan ya manusia, umat manusia yang sudah puluhan tahun bahwa jantung ini sebagai alat pemompa. Ya. Ini aja sudah keren banget karena ya pemompa darah ke seluruh tubuh kan membawa makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa hormon-hormon tadi termasuk hormon bahagia, ya. Namun ditemukan juga bahwa di jantung itu ada otaknya. Pernah saya bahas waktu itu ya tentang positive thinking, positive feeling. Ya. Ini kita nyambung ya. Kita pernah belajar bahwa di otak ini ada neuron, ada sel otak jumlahnya 100 miliar. Di jantung juga ada neuron jumlahnya 40.000. Memang gunanya apa Bu Aisyah neuron ini? Inilah yang membentuk memori. Anak kita disekolahkan di SDIT Lukmanul Hakim agar neuron yang di otak ini tersambungnya bagus. Kenal Allah, kenal Rasulullah, ya.
dan kemudian kita belajar bagaimana ya akhlak yang baik, itu nanti tersambung. Makanya kita pilih sekolah atau lingkungan yang baik, yang islami, supaya sambungannya di sini itu terjadi yang baik-baik. Dan ternyata bukan hanya nyambung di otak, nyambung juga, ada sambungan juga di jantung ini. Dan kita disepakati ya, para ulama yang belajar neuroscience menyepakati bahwa jantung inilah kolbu. Bahkan bukan ulama baru saja ya, Imam Al-Ghazali ya, ulama besar, memang mendefinisikan bahwa kolbu itu adalah organ yang ada di daerah dada, cenderung ke kiri, dia berongga, di dalamnya ada darah. Itulah jantung. Jantung ini. Ya. Nah, kemudian di otak ini kalau kita mendengarkan, melihat, menghidu, mengucapkan kita nasihat, itu terjadi sambungan. Kemudian dimasukkan ke sekolah, ya. Bapak ibu gurunya amanah, bapak ibu gurunya juga mengajarkan hal kebaikan, maka tersambung juga. Biasa kalau misalnya anak itu tinggal di satu lingkungan yang di situ banyak maksiat, apa tersambung juga? Iya, tersambung. Tetapi yang tersambung itu jadinya memori tentang kemaksiatan. Ya, rumah karyanya kita mungkin ya tipe 36 nggak seberapa, tapi kalau lingkungannya bahaya kan, waduh, bisa-bisa sambungan di otak anak ini akan terjadi hal-hal yang buruk kan, nauzubillah min dzalik. Dan bukan hanya ada di otak, di jantung juga terjadi sambungan, di kolbu juga terjadi sambungan. Itulah makanya kalau dari kecil kita ajarkan anak-anak kebaikan. Kabel ini, fungsi-fungsi kabel ini yang membuat memori. Ya. Nah. Kemudian, jadi kalau gitu, ya, kalau kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, apa yang terjadi Bu Aisyah? Kalimat basmalah ini jalan di badan kita lewat sistem saraf. Ini berkali-kali saya sering ungkapkan agar mengingatkan saya kembali bahwa apa yang kamu lafazkan itu, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat itu jalan di ya, lewat sistem saraf, dia ke otak terekam. Habis dari otak jalan lagi ke badan, ya. Kenapa? Karena ya nanti ini kalimatnya nih, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini jalan dan seluruh tubuh tuh seneng banget. Tubuh kita ini, sel tubuh kita ini yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk di muka bumi, itu saling berkomunikasi sel-sel ini. Kalau kita lafazkan Allah, lafazkan kalimat ada kata Allah, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, udah ada Allahnya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu jalan. Ya. Dan akhirnya juga ya untuk kita terhindar dari insecure, terhindar dari rasa tidak aman dan nyaman, artinya apa? Kita sebut-sebut nama Allah dan mengingat Allah. Karena apa yang kita sebut ini akan jalan. Ya. Dan terjadi apa tadi? Kelenjar pituitari keluar. Ya. Nah, sholat juga begitu. Waktu kita sholat kan ucapan-ucapan doa dalam sholat akan memberikan pesan pada seluruh tubuh kita. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan jalan. Dan luar biasanya Allah atur sedemikian rupa, salam satu hari ada 5 waktu. Makanya orang-orang yang sholatnya tegak, ya kayak apa coba bayangin otaknya dan jantungnya itu. Ya, bayangin ya, jadi di otak ada sambungan, di kolbunya ada sambungan, kayak apa itu? Kerennya, luar biasanya. Tapi tentu ya lafaznya juga harus yang benar. Karena kalau lafaznya terburu-buru dan keliru, maka sambungannya juga keliru. Ya. Itulah makanya diminta untuk tumak ninah ya. Pelan-pelan, tartil juga lafaznya yang benar. Ya. Saya ingat ini almarhum Ustadz Ali Jaber itu selalu ajarkan kita Al-Fatihahnya yang benar. Ya, Al-Fatihahnya yang benar. Kalau enggak nanti sambungan di otak dan di kolbunya enggak benar. Ya. Oke, nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi, Masya Allah. Ya.
Inilah makanya di Al-Baqarah 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar ini bukan berarti neken, makan hati, bukan gitu. Atau membiarkan, bukan. Sabar ini artinya menahan. Menahan apa? Supaya nggak ngelabrak orang dan juga nggak neken. Kalau emosi ditekan jatuhnya ke depresi, bahaya. Tapi juga tidak langsung melabrak orang, tahan. Waktu tahan, naikkan levelnya. Dan ini kan disandingkan sabar dengan sholat. Aduh rasanya ya saya pengen banget marahin anak saya. Astagfirullahaladzim. Nah, patut istighfar itulah dalam rangka sabar. Dan kemudian pas lagi masuk waktunya zuhur, sudah Bu, sholat aja dulu. Jangan dimarahin anaknya, sholat aja dulu. Ya, kenapa pada saat ibu sholat, ingat kalimat-kalimat yang dilafazkan pada saat kita sholat, ya, membentuk memori atau membentuk sambungan di otak dan di kolbu. Nanti infonya, ya, perilaku kita jadi betul-betul ya orang yang bijaksana. Biasanya nggak jadi ngelabrak tuh. Kecuali sholatnya buru-buru dan waktu sholat ngingetnya saya mau marahin dia, saya mau marahin. Nah itu dia. Makanya karena niatnya mau marahin anak, makanya sholatnya buru-buru. Ya, apa yang terjadi? Sambungan di otaknya adalah saya mau marahin anak. Habis selesai sholat karena ada sambungan di otak saya mau marahin anak, akhirnya marahin anak. Jadi hati-hati. Ya. Ini Az-Zumar begitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada yang bilang, lo jangan sabar-sabar amat, itu berarti orang itu belum baca Az-Zumar ayat 10. Ya, senyum aja kita. Nggak usah juga kita marahin, tapi kasih tahu kalau di Az-Zumar ayat 10, apa? Besok kok nggak sabar lagi Bu Aisyah. Ya sudah, usaha aja lagi. Ya, siapa tahu sorenya sabar. Ya, aduh malam udah nggak sabar lagi Bu Aisyah. Pengen lagi berdabrak anak-anak. Ya sudah istighfar lagi. Ya, istighfar lagi. Sholatnya betulin lagi. Ya, rakaatnya jangan ya, hindari terburu-buru. Karena memang ini sabar ini memang harus tiap hari seumur hidup. Sabar dalam apa? Mengelola emosi. Ya. Jadi itu tekan, tapi kita naik, itulah namanya sabar. Sabaru yasbiru, menahan supaya dia naik ke atas, ya. Jadi sekali lagi doa juga begitu, mekanisme doa juga begitu kan. Itulah dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah kalbu mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya kal. Ya. Itu tadi, jadi tadi disebut nama Allah karena terbiasa dari kecil sampai detik ini kita sebut-sebut Allah kan di otak kita ini tersambung sebutan-sebutan Allah. Di kolbu juga tersambung sebutan-sebutan Allah. Itu harus dibiasakan dan supaya biasa itu harus cari lingkungannya. Makanya saya sangat setuju keluarga muslim ini sekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam. Temanya dimasukkan di sekolah Islam waktu itu di Al-Azhar, baru satu-satunya Al-Azhar. Saya terasa sekarang nih ya Allah, seandainya waktu SMP, SMA lagi remaja-remajanya itu kita tidak di lingkungan yang membiasakan berzikir pagi-pagi ini di sekolah ikrar, ya kan? Kayak sangat-sangat luar biasa, ya. Dan terakhir ya surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan kolbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Mana menyikapi atau preventif dengan masalah fenomena insecure itu tadi ya, ingat Allah. Supaya apa? Supaya tadi kolbnya yang ada sambungan jantungnya itu jadi tentram.
Kenapa kolbu yang dibuat tentram? Waktu dahulu ya beberapa bulan yang lalu kita bahas di gelombang wakaf, karena kolbu itu punya kekuatan 5.000 kali lebih kuat gelombangnya dibanding otak. Dan pada saat kolbu itu sudah memberikan frekuensi yang 5.000 kali kuatnya, maka seluruh tubuh ikut tenang. Itulah Nabi bersabda, apabila mudghah ini ya baik, maka seluruh jasad baik. Kalau mudghah ini buruk, maka seluruh jasad buruk. Nah, itulah qalb. Dan sekali lagi insya Allah ya, terima kasih teman-teman dari Rumah Zakat Gelombang Wakaf yang senantiasa membuat acara seperti ini untuk kita saling mengingatkan ya, Masya Allah. Baik, terima kasih ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yusuf Erlangga, Akang Yusuf Erlangga. Singkatannya Yuserla, gitu ya? Bu Isa. Yusuf Erlangga, Yuserla gitu bisa. Yuserla, Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bu Isa. Baik, Ayah Bunda, kita masukin sesi berikutnya sambil kami undang Ayah Bunda untuk bergotong royong bertangan untuk berlomba-lomba kebaikan. Jangan lupa tadi biar belum ikhlas tapi ya udah zakat aja, infak aja, apa aja, biar nanti meningkat levelnya ya, bisa ya. Iya, itu yang kerennya itu ibadah tuh gitu. Ya, kerennya terutama itu tadi yang ada kaitannya dengan memberi. Udah, kasih aja. Karena kan berguna kan? Karena berguna buat orang. Nah, orang mendoakan kan gitu. Baik, kan? Baik. Kalau saum kan untuk diri. Sholat untuk diri, ya. Dan waktu misalnya melakukan sholatnya ria, ya lakukan juga, tapi ya itu akan naik. Cuman kan orang nggak mendoakan. Tapi kalau kita tadi berbagi, ya infakah, sedekahkah, wakaf kan, walaupun kita marah waktu memberikannya, juga sombong atau ria tadi, tapi kan orang berguna, ya. Oke. Didoakan, enggak didoakan aja, kalau dilakukan terus dia naik sendiri, apalagi didoakan cepat naik. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Isa. Ya, ini sesuai dengan tema tagline atau kampanyenya Rumah Zakat nih yang sekarang namanya Bahagia Bersama. Jadi bahagia untuk kita, bahagia untuk orang lain juga. Oh, Masya Allah. Iya, itu betul banget. Ya, ini bukan karena di endorse ya, emang betul. Insya Allah. Baik, Ayah Bunda, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab sambil kami mengajak kembali yang ingin berwakaf ya, bergotong royong untuk pembangunan sumur air bersih di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, sementara sampai dengan beberapa menit lalu itu telah terkumpul alhamdulillah sekitar 20 jutaan rupiah, Masya Allah. Dari Ayah Bunda sekalian, pertemuan kita kurang lebih beberapa menit terakhir udah terkumpul 20 jutaan rupiah. Yuk kita berlomba-lomba lagi sambil mengisi, sambil kita diskusi tanya jawab sesuai dengan tema. Baik, Bu Isa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan kita pilih beberapa banyak ini. Ini saya pilih yang pertama, ini sesuai dengan tema, ini dari Ibu atau Bunda Nur Latifah. Ya, Bunda Nur Latifah ini bertanya, Bu Isa, ini katanya dia merasa insecure yang parah pada saat suami resign dari pekerjaannya. Nah, kata Bunda Latifah ini mungkin kasusnya mungkin mirip-mirip dengan yang lain juga ya. Kata beliau ini dia butuh waktu 1 tahun untuk move on, butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk move on. Apakah itu wajar atau keterlaluan? Nah, pertanyaannya apakah itu wajar atau itu keterlaluan? Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan apabila mendapat masalah yang berat dan bisa cepat move on dan tidak merasa insecure? Nah, seperti Pak Bu Isa, 1 tahun katanya merasa seperti itu. Iya. Memang ada orang pada saat turun level emosinya ya, mungkin takut ya, kalau tadi case-nya adalah suami waktu pandemi kalau nggak salah tadi ya, berhenti kerja, ini kan tentu pasti emosi turun, siapapun pasti turun emosi, ketakut ya. Nah, ada orang bisa cuman seminggu naik, ada orang sebulan, ada orang setahun. Kenapa begitu? Itu watak. Biasanya yang turun ke bawah dan move on-nya agak butuh waktu, itu watak orang introvert. Watak pemikir. Apa-apa dipikirin sebetulnya. Dipikirin terus. Jadi hal-hal yang sekecil apapun dipikirin, makanya butuh waktu untuk naik ke atas. Kan misalnya nih di PHK misalnya atau nggak ada kerjaan kan kepikiran semuanya. Kepikiran gimana sekolahnya anak-anak, bagaimana makan setiap hari. Bahkan juga bukan hanya mikir hari ini, nanti anak-anak 5 tahun ke depannya gimana nih kalau ayahnya. Jadi 5 tahun ke depan udah dipikirin. Begitulah orang pemikir.
Makanya butuh waktu cukup lama untuk dia naik ke atas ya. Namun insya Allah ya, menurut saya ya, selama ini berdasarkan juga pengalaman pribadi dan juga berdasarkan cerita-cerita dari para sahabat yang belajar tentang emosi dan sudah mulai kenal level emosi, itu bisa lebih cepat move on-nya. Bisa jadi sebetulnya sudah mau move on. Jadi gini, tadi kan sedih nih. Ya Kang, masih ingat tadi tangganya Kang ya? Ya, kan sedih. Jadi kalau saya kasih ini ya, karena banyaknya kayak gini, bukan berarti dia nggak bisa naik ke atas cepat. Gini ya, saya harus share lagi ini sebentar. Karena ini bagus banget nih pertanyaannya, Masya Allah, sebentar ya. Nah ini, bisa nggak tershare ya? Share lagi dulu ya. Siapa tahu banyak yang ceritanya tentang ini ya. Nah ini, ya baik. Nah ya, kan kalau kita nggak tahu level emosi, ya, waktu sedih atau takut ya, takut dan sedih karena suami di PHK kan, banyak banget tuh. Oke, nah kemudian sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim. Sebetulnya udah naik tuh, udah naik. Cuman karena kita nggak ngerti waktu mau naik ini, emosi naik menuju semangat atau acceptance, dia akan lewati tangga-tangga ini. Waktu kita takut nih, terus istighfar, terus ada rasa mau buru-buru, ya, ada rasa buru-buru. Aduh gimana ya? Abi, aku aja yang kerja, Abi. Ada rasa gitu kan? Aku aja, Abi. Aduh kerja apa ya? Apalagi kalau memang dari awal istrinya memang tetap betul-betul di rumah saja, belum sempat berbisnis atau belum sempat belajar untuk entrepreneur dan sebagainya. Kan bingung kan? Aduh apa ya? Bingung kan? Nah kadang-kadang waktu bingung, ya. Dia nggak naik ke atas levelnya, turun lagi jadi takut. Karena mau buru-buru dia takut. Harusnya kan naik ke atas tuh, turun lagi gitu. Turun lagi. Takut terus ingat lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahaladzim ya. Nah udah naik lagi kan, tapi buru-buru lagi, aduh kerja apa ya. Akhirnya waktu kerja kan berdoa nih, waktu misalnya mau cari kerjaan apa, ya Allah mohon petunjuk ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah setiap kita melakukan tadi kalimat-kalimat ya mengingat Allah, itu naik levelnya lagi. Nah pada saat naik rupanya marah sama diri sendiri. Saya kenapa nih, makanya kenapa dari dulu nih saya nggak mulai belajar kerja. Nah pada saat mulai marah ini ya, kita tuh nggak tahu bahwa sebentar lagi naik loh. Pas marah terus kita merasa, ya tuh kan kalau begini nih harusnya nih kita, ya saya dari dulu nih belajar kerja walaupun ngurus anak-anak, saya kan marah kan. Kadang-kadang karena marah, lupa lagi istighfar, ya, lupa lagi kita bertawakal, turun lagi ke sini. Jadi naik ke sini, bolak-balik, naik turun. Itulah butuh waktu tadi sampai di level acceptance, butuh waktu cukup panjang. Tadi kalau ceritanya ibu ya tadi ya 1 tahun. Itu sebetulnya karena ini tadi. Nah, tapi kalau nanti insya Allah nih kita sudah mulai belajar nih level emosi, kita udah tahu, oh saya sedih ya Allah. Ya, istighfar aja, terus ada rasa takut, ya terus lagi istighfar dulu, kita nggak mau ngapain dulu, pokoknya istighfar terus, ya istirja terus, ingat Allah terus, ya melakukan juga tadi ibadah-ibadah yang lain, ya ibadah khusus tadi ya sholat, kita saum lah, kita puasa, kemudian tadi ya kita bersedekah, maka tanpa terasa walaupun kita di benak kita ada rasa mau buru-buru cari kerjaan, tapi kita tahan dulu untuk ya naikin dulu level emosi, terus ada marah, kenapa sih dari dulu saya nggak belajar masak atau nggak belajar jahit kan jadi nggak bisa bantu suami ini lewat dari rumah kan gitu ya, tapi terus kita tahu oh itu marah itu berarti udah naik, dari mana naiknya? Dari takut, udah marah berarti udah 2 tangga. Terus saja lagi istighfar, terus lagi sedekah, terus lagi sholat, terus saja lagi saum Senin Kamisnya ya. Dan terus dia udah naik sampai disombong. Terus ada sombong, ada merasa ya, tuh kan tahu gini kan waktu itu saya sekolah, kan ada kayak gitu ya. Atau mungkin dimarahin suaminya, makanya dari dulu kan saya tahu ya bisanya kan kerja, Mbok ya dikasih izin saya kerja, gini-gini kan saya lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia misalnya gitu kan. Nah ini kalau kita nggak ngerti bahwa kita ini sudah naik dari takut, ya kita lupa istighfar, turun lagi. Ini makanya menurut saya pribadi, saya belajar ini tahun 99, tahun 2000 ya. Waktu itu saya ikut belajar seminarnya dari RB Sentanu. Tapi di sini saya langsung merasa, oh selama ini kita kalau naik manajemen emosi, karena nggak tahu tangganya ini begini, naik turunnya kelamaan di sini.
Kalau sekarang alhamdulillah ternyata nggak usah sampai 1 tahun, barangkali 1 bulan aja ya sudah bisa move on dan bahkan akhirnya semangat. Akhirnya dapat petunjuk, oke, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa jahit, tapi saya punya teman, Allah berapa nggak banyak lah, cuman 10 ya. Misalnya saya telepon keluarga saya, ada tuh adik saya pintar masak, ada di Bogor tapi ya dia pintar masak, tapi saya bilang sini deh Kak Isa aja ya yang promoin ya, tapi ada dong kasih sedikit dong biaya promonya. Iya Kak Isa, nggak bisa masak loh, nggak bisa jahit loh, tapi adik saya bisa masak bisa ya. Akhirnya dipromo, telepon aja teman itu nggak usah banyak-banyak, telepon 5 teman ya. Kamu mau nggak ini masakan apa? Sambosa. Adik saya memang ada keturunan Arabnya, jadi dia adik ipar maksudnya ya. Nah dari situlah ada tambahan 1.000. Nah itu muncul kalau ya ide-ide muncul kalau kita berada mulai di level courageous ke atas. Nah kurang lebih seperti ini. Innalillahi wa inna rajiun. Ini petirnya luar biasa, luar biasa. Kedengeran ya petirnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi kalau tadi wajar nggak? Ya masih termasuk wajar karena mungkin ini watak. Tapi insya Allah setelah belajar level emosi bisa jauh lebih cepat insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Isa ya. Silakan Bu Nur Latifah ya. Insya Allah semoga bisa segera move on. Baik, pertanyaan berikutnya ini ada yang mirip nih. Ini yang pertama dari Mutia, ini ingin bertanya bagaimana membantu sesama umat manusia yang sedang mengalami insecure akut atau berkelanjutan. Nah, ini ingin membantu, seperti juga pertanyaannya atas nama Deno Ceriani, bagaimana membantu pasangan yang sedang mengalami insecure tanpa membuat dia merasa digurui. Nah, gimana ini? Ya, boleh diluruskan sedikit ya. Istilah medis itu kalau berkelanjutan dan sudah lama itu namanya kronis. Jadi insecure kronis. Kalau aku tuh baru 3 hari, baru gitu. Jadi karena banyak di masyarakat disangkanya yang udah lama disebutnya akut. Akut itu justru baru, ya, kronis yang sudah lama, ya. Tapi saya paham tadi apa maksudnya. Oke, sekarang gimana cara membantunya? Ya, kita lihat dulu nih insecure-nya dia gimana? Insecure-nya hanya cuman bilang, aduh takut banget ya gue insecure banget. Cuman kayak gitu kan kita dengerin aja, ajak ngobrol aja. Kalau itu perempuan kan, misalnya ya. Karena antara membantu perempuan dan laki-laki agak beda nih. Ya, nah kita bicara perempuan dulu nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dia insecure sampai yang biasanya sholat rajin, ini nggak mau sholat, nggak mau keluar rumah kamar, berarti kan dia udah turun banget itu, udah apati. Nah ini nggak bisa cuman ditemenin ngobrol karena dia pun udah nggak ngobrol, udah turun di apati. Ya. Jadi gimana? Hati-hati turun ke depresi, sudah mulai ya nggak mau ngomong, sudah mulai ngelantur ngomongnya. Nah kalau sudah ke situ, bawa aja ke dokter. Bawa ke dokter. Mau dokter umum sudah masih bisa membantu. Kalau memang lebih tepatnya dokter kesehatan jiwa, mau nggak mau. Tapi Bu Isa susah banget dia dibawa, diajak ya sudah keluarga, salah satu keluarga temui ya dokter atau dokter kesehatan jiwa atau psikiater untuk kasih tahu ciri-cirinya, bahkan kalau perlu dari jauh foto, dari jauh lihatkan ciri-cirinya, kasih lihat ke dokternya, dokter sudah bisa, oh ini nih, dia mulai masuk depresi, ini obatnya ya, minumkan teratur, ya, wah dia nggak mau minum obat, nah itu tadi kita membujuknya untuk minum obat ya, ini vitamin supaya kamu enak, nah boleh kayak gitu. Kalau sudah di levelnya apati dan depresi ya. Tapi kalau dia cuman, aduh, aku insecure banget nih, aduh gak berani banget. Tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal yang banyak, masih tetap bisa sholat, ya alhamdulillah. Dengan sholat itu dia bisa naik levelnya. Temenin ngobrol aja, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Laki-laki kalau lain laki-laki ya. Kalau laki-laki, kalau misalnya ada anak kita laki-laki, aduh Bun, aku takut banget nih bisa ulangan Bun. Nah, ingat anak laki-laki ini diobatinnya gampang apa? Ajak makan. Kita makan yuk. Yuk, kamu mau apa? Martabak? Ibu beliin martabak? Saya sih selalu beli, Kang, karena nggak bisa masak. Ibu beliin nah martabak nah, ada di deket toko serba berkah itu nah, mau martabak nah? Atau kopi, dibikinin kopi. Kalau kopi masih bisa lah bikinnya. Mau bikin kopi nah? Atau mau apa? Itu sering anak-anak saya itu, terutama yang laki-laki. Aduh Bu, aku kok takut banget besok mau ulangan. Kita makan dulu. Laki-laki mendingan ngajak makan. Ya, ajak makan. Nah, tapi ada juga sebuah perilaku laki-laki kalau dia insecure, terutama suami, itu nggak mau diajak ngomong. Maka jangan diajak ngomong.
Itu laki-laki pulang kantor misalnya, walaupun misalnya sekarang ya suami saya sih nggak pernah lockdown kan, karena dia tenaga kesehatan, dia nggak kasihan artinya. Waduh, terjun Iya, nggak langsung. pernah lockdown nih ya. Kalau saya sebenarnya tenaga kesehatan, tapi saya dilarang keluar. Jadi katanya suami, kamu bagian ini aja ceritakan pada masyarakat bahwa ini begini-begini. Dan saya tugasnya gitu. Nah, dia nggak pernah lockdown dari awal, nggak pernah lockdown. Ya, nah, jadi kalau sudah di rumah dan saya lihat dia duduk di kursinya, lihat televisi, saya tahu dia tidak lihat TV itu, otaknya lagi bertanya-tanya besok ngapain lagi, dan itu nggak suka diajak ngomong-ngomong, nggak suka ditanya-tanyain. Saya udah tahu tuh, ayah capek ya, iya. Udah, nggak usah tanya-tanyain. Tinggal mau minum apa, nah tanya, ingat ya, makanan lagi kembali, makanan minum ya, mau minum apa ya? Air putih aja, oke. Aja, udah. Tungguin di belakangnya. Yang penting udah siapin. Nanti dia tuh keluar, dia berdiri sendiri, udah 1 jam dia berdiri sendiri. Itulah laki-laki. Kenapa saya bilang gini, Kang Yusuf? Karena dulu saya salah. Kita menganggap sebagai istri, kepengen ya bantu suami, barangkali suami ada ganjelan, ya. Ditanya-tanya. Kenapa sih ya, ibu dari 5 anakmu, gitu kan? Ya, ceritalah sama aku ya. Aku kan juga barangkali bisa bantu kamu. Itu malah marah dia. Dia marah. Saya pernah dibentak itu dulu waktu masih muda ya. Diam. Saya dibilangin diam, jadi loh kok diam? Padahal kita mau ngebantuin kan gitu ya. Itu kita belum tahu, makanya itu penting kita belajar terus, taklim terus, ngaji terus. Semika 92 sampai 2006 baru tahu kalau laki-laki kalau lagi penuh kayak gitu tidak usah tanya-tanya, siapin makan minum aja. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bu Isa. Alhamdulillah ya Bunda, jadi udah tahu ya berhadapan dengan sesama perempuan atau dengan artinya nanti beda. Baik. Masih banyak pertanyaan ini kan waktu kita terbatas. Kang Yusuf, ini sebentar pas ini ada pertanyaan di depan saya, Kang. Ini dari Bu Haswita Aladawiyah nih. Maaf Bu Aisyah, saya mau minta saran. Saya sedang hamil trimester pertama. Saya takut dengan kondisi saya dan janin saya karena pandemi ini. Takut datang ke bidan kadang, dan tolong kasih saran juga bagaimana supaya nggak takut melahirkan karena Umi meninggal ketika melahirkan dan saya sering kepikiran bisa jadi orang tua tidak kan ini kasihan nih orang hamil soalnya ya. Jadi gini, memang pada saat kita hamil sekarang karena pandemi, khawatir sekali kontrol ke puskesmas atau ke bidan. Karena kita takut terpapar ya. Tapi orang hamil memang harus ya dikontrol. Masuk lagi trimester kedua, ya sudah mungkin ya udah 6 bulan ke atas gitu ya. Maaf, ya betul 6 bulan ke atas ya trimester 2, yaitu 2 pekan sekali. Nanti 8 bulan ke atas seminggu sekali. Nah, tetap tolong Ibu jaga protokol kesehatan. Pakai maskernya double Bu. Dan ya pakai juga face shield. Kenapa Bu Aisyah? Mata kan senang menempel mukosa. Mukosa tubuh yang terbuka itu hidung, mulut, mata, makanya itu yang dilindungi. Ya. Nah, pada saat kita keluar rumah supaya level emosinya naik ke atas, disitulah kita doa di pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul lazim. Berulang kali itu, kalau perlu 3 kali. Dia akan naik ke atas itu. Ya, sehingga kalau naik di perjalanan kan takut nih. Udah lagi jalan 10 menit atau di kendaraan setengah jam belum sampai ke tempat bidan ketakut lagi. Nah, itu perbanyak istighfar, perbanyak istirja terus diucapin. Ya, sampai datang ke tempatnya bidan atau puskesmas mulai banyak orang. Nah, di situ pakai tuh protokol kesehatannya jauh-jauh Bu. Sebisanya sejauh mungkin. Biarin dianggap aneh sama orang-orang. Takutan, lupa istighfar.
Jadi itu level emosinya turun, imunitas turun. Ya, nah kalau ada pun misalnya khawatir karena ya pernah trauma ibu meninggal ya karena melahirkan dan sering kepikiran. Nah ini perlu dibantu ini, perlu bantu konsultasi sebetulnya. Diajarkan teknik-teknik untuk ya bagaimana supaya ya trauma ini bisa teratasi. Memang kalau sudah ada kayak trauma karena ibu uminya meninggal, ini perlu bantuan ya. Silakan nanti Ibu Haswita ketemu psikolog di sekitar rumah kah atau terapis-terapis kayak hipnoterapis itu bisa ya, insya Allah. Kurang lebih kayak gitu Kang Yusuf. Oke, siap-siap Bu Isa. Semoga Bu Haswita ya tetap sehat ya kandungannya. Semua juga, bahkan tadi Bu Isa ada yang menyaksikan acara hari sambil di rumah sakit Kemayoran lagi kena COVID katanya. Tetap semangat ya semuanya ya. Ya betul, betul. Karena gini Kang, virus ini power banget memang. Virus ini apa namanya dahsyat banget dan tubuh kita belum kenal. Jadi banyak sekali orang sudah mencoba protokol kesehatan ya, tapi masih juga kena. Bisa jadi karena kurang tidur. Pada saat itu ya, kurang makan. Ya, kurang minum. Itu juga hal-hal yang membuat imunitas turun. Masih dalam keadaan sehat walafiat itu cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Dan teman-teman yang saat ini terlanjur ya kena virus karena pada saat itu mungkin tadi kurang makan, kurang minum, kurang tidur ya, dan kemudian terpapar karena orang yang ada virusnya dekat sekali dengan kita misalnya ya, sekarang pas lagi sakit naikkan level emosinya, istighfar terus supaya tetap semangat bahwa Allah yang maha memberikan istirahat ya. Dengarkan seminar tausiah itu sambil tiduran aja nggak apa-apa ya, karena suruh istirahat memang ya. Gitu kurang lebih Kang Yusuf.